Oke, kita akan membahas peluang kejadian saling asing. Definisi 4.1 yang berbunyi jika kejadian A dan B adalah dua kejadian saling asing di dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian di A gabungan B adalah PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B itu dikatakan saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Kejadian saling bebas disebut juga dengan kejadian independen. Nah, secara matematis, kejadian saling bebas itu dijelaskan dalam definisi 4.2. Nah, bunyi dari definisi 4.2 itu sebagai berikut. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB. Tapi tidak semua PA irisan B itu menggunakan rumus ini. Kemudian lanjut ke contoh soalnya. Saya akan menjelaskan contoh soal dari definisi 4.1. Jadi contoh soal ini kita ketahui semestanya karena kartunya dikasih nomor 1 sampai 10, jadi semestanya 1 sampai 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kan nanti kita mencari tentukan peluang kejadian A atau B. Jadi kita mencari peluang A-nya dulu. Nah, untuk mencari peluang A-nya kan kita mencari NA-nya kan, nah NA-nya kan ini akan merupakan peluang terambilnya kartu dengan nomor prima ganjil. Dan nomor prima ganjilnya ada 3, 5, 7. Jadi NA-nya adalah 3. Kemudian NS-nya kan ini semestanya ada 10, jadi NS-nya 10. Berarti peluang A sama dengan kan NA per NS, jadinya 3/10. Nah, selanjutnya kita mencari peluang B-nya. Tadi kan peluang B-nya kejadian B peluang terambilnya kartu dengan nomor genap. Dan nomor genapnya kan ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi N B-nya sama dengan 4 karena ada 2, 4, 6, 12. Ada 5. Maaf, ada 5. Kemudian NS-nya juga sama 10 karena ini NS 10 karena ini misalnya 10. Kemudian peluang B-nya kan NB per NS, jadi 5/10. Nah, kan sudah diketahui PA dan PB-nya. Kemudian kita menentukan peluang kejadian A atau B. Karena atau maka kita mencari menggunakan gabungan. Maka PA gabungan B. Nah, rumusnya sama dengan PA peluang A ditambah peluang B. Jadi peluang A-nya ini 3/10, terus peluang B-nya ini 5/10. Sama dengan 5 tambah 3, 8/10. Jadi peluang kejadian A atau B yaitu ini 8/10. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 4.1 yang berbunyi jika A dan B adalah suatu kejadian sedemikian sehingga peluang A lebih besar dari 0 dan peluang B lebih besar dari 0, maka A dan B ini bisa dikatakan independen jika dan hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi, yaitu peluang A syarat B sama dengan peluang A atau peluang B syarat A sama dengan peluang B. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal sesuai dengan teorema 4.1. Contoh soalnya sudah saya tulis, bisa kalian baca. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita adalah menentukan ruang sampel. Yang pertama ruang sampel. Dimana diketahui ini kan 2 kali pelimparan. Angka dari 2 adalah 1 sampai 6, maka ada ruang sampelnya sebanyak 2 kali. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian kita
cari A-nya dahulu. A adalah muncul dengan syarat ini, muncul angka genap pada dadu pertama. Nah, kita ketahui bahwa angka genap pada dadu pertama yaitu berarti angka 2, 4, dan juga 6. Maka kita mempunyai peluang A yaitu 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 sama 2,6. Selanjutnya ada 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Selanjutnya 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan juga 6,6. Dan di sini ada 6 kali 3 ada 18. Maka peluang A adalah 18/36. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Lanjut, kita mencari yang B. Yang B yaitu peluang muncul angka 4. Muncul angka 4 pada dadu kedua, pada dadu yang kedua. Maka kita mempunyai peluang dari B-nya adalah peluang angka 4 kedua berarti bisa 1,4, 2,4, 3,4, kemudian 4, 4,4, 5,4, dan juga 6,4. Maka di sini ada 6 peluang, dari 6 dikali ruang sampelnya 36 sama dengan 1/6. Selanjutnya kita sudah ada definisi yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa peluang A komplement B sama dengan A irisan B sama dengan PA dikali dengan peluang B sama dengan PA nya tadi kita punya 1/2 atau 1/2 dikali PB nya 1/6 sama dengan 1/12. Baik, selanjutnya saya akan membuktikan apakah kedua kejadian tersebut saling bebas. Maka untuk membuktikannya, maka peluang B syarat A sama dengan peluang dari B. Dan peluang dari B syarat A, kenapa? Karena A-nya itu adalah yang sudah diketahui. Nah, tadi adalah yang sudah diketahui dengan syarat muncul angka genap yaitu A. Maka kita jabarkan P A komplement B per P peluang dari A sama dengan PA irisan B, maaf tadi irisan P A irisan B sama dengan ini tadi 1/12. Dan juga peluang dari A, peluang A adalah setengah, bisa 1/12 dikali 2/1 sama dengan 2/12, di mana 2/12 kita bisa sederhanakan menjadi 1/6. 1/6 ini sama dengan PB-nya. Maka terbukti bahwa peluang B syarat A sama dengan peluang B. Jadi contoh soal ini adalah saling bebas. Kemudian
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 4.2, yaitu dua kejadian A dan B itu independen jika dan hanya jika yang pertama A dan B komplement adalah kejadian yang saling bebas, kemudian yang kedua A komplement dan B adalah kejadian yang saling bebas, dan yang ketiga adalah A komplement dan B komplement adalah kejadian yang saling bebas. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari teorema 4.2. Di sini contohnya ini kita ketahui bahwa peluang kejadian A dan B adalah 1/8, sehingga kita dapat menuliskan peluang A irisan B sama dengan 1/8. Dari peluang A irisan B ini kita dapat tuliskan jadi peluang A kali peluang B sama dengan 1/8, sehingga kita mendapatkan peluang A nya 1/8 kali peluang B. Kemudian di soal juga diketahui peluang kejadian bukan A dan bukan B adalah 38. Kita dapat tuliskan karena bukan A yaitu peluang A komplement, karena dan jadinya irisan B komplement sama dengan 3/8. Kemudian kita dapat tuliskan peluang A komplement kali peluang B komplement sama dengan 3/8. Dari peluang A komplement kali peluang B komplement kita dapat jadikan peluang A komplement sama dengan 1 min peluang A dikali peluang B nya, peluang B komplementnya 1 min peluang B sama dengan 3/8. Kemudian kita kalikan ini 1 kali 1 sama dengan 1 kali min PB sama dengan peluang B, kemudian minus peluang A kali 1 minus peluang A, kemudian minus peluang A kali minus peluang B nya plus peluang A kali peluang B sama dengan 3/8. Di sini kita sudah mengetahui peluang A nya 1/8 kali BB. Kita substitusikan ke persamaan ini jadi 1 min peluang B dikurangi peluang A nya 1/8 kali peluang B plus 1/8 kali peluang B kali peluang B sama dengan 3/8. Untuk menghilangkan 8 kali peluang B nya ini kita kalikan semuanya dengan 8 kali peluang B, sehingga menjadi 8 peluang B dikurangi 8 peluang B kuadrat dikurangi 1 ditambah peluang B sama dengan 3 peluang B. Kemudian kita pindahkan kelas menjadi 8 peluang B kuadrat dikurangi 8 peluang B tambah 3 peluang B kurangi peluang B plus 1 sama dengan 0, sehingga menjadi 8 peluang B kuadrat 8 tambah 3 kurangi 1 itu minus 6 peluang B plus 1 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapat faktorkan menjadi 4 peluang B dikurangi 1 dan 2 peluang B kurangi 1, sehingga kita dapatkan 4 peluang B itu sama dengan 1, sehingga peluang B nya itu sama dengan 1/4 atau 2 peluang B sama dengan 1, sehingga peluang B nya itu sama dengan 1/2. Kemudian karena kita sudah mendapatkan peluang B nya, maka kita substitusikan ke peluang A. Untuk peluang B sama dengan 1/4, maka peluang A nya sama dengan 1/8 kali 1/4 itu sama dengan 1/2. Kemudian untuk
peluang B-nya itu sama dengan setengah, itu peluang A-nya sama dengan 1/8 kali 1/2, ini menjadi 1/4. Sehingga ketika peluang B-nya 1/4, maka peluang A-nya 1/2, dan ketika peluang B-nya setengah, maka peluang A-nya 1/4. Di sini saya akan jelaskan tentang teorema 4.3. Sebanyakkah kejadian A1, A2 sampai AK dikatakan independen atau bebas atau mutually independen jika untuk setiap J sama dengan 1, 2 sampai K dan setiap subset dari indeks yang berbeda I1, I2 sampai IJ adalah peluang AI1 irisan AI2 sampai irisan AIJ sama dengan peluang AI1 dikali peluang AI2 sampai dikali peluang AIJ. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal tentang teorema 4.3. Langsung aja ke penjelasannya, yaitu peluang pelamar kerja diterima di perusahaan A, peluang A komplement sama dengan 1 per peluang A sama dengan 1 min 3/10 sama dengan 7/10. Selanjutnya peluang pelamar kerja diterima di perusahaan B, yaitu peluang B komplement sama dengan 1 dikurangi peluang B sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Selanjutnya peluang pelamar kerja diterima di perusahaan C, yaitu peluang C komplement sama dengan 1 per peluang C sama dengan 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Selanjutnya kita mencari kemungkinan pertama dari pelamar kerja diterima di perusahaan A. Kemungkinan pertama yaitu peluang A irisan B komplement irisan C komplement sama dengan peluang A dikali peluang B komplement dikali peluang C komplement, yaitu 3/10 dikali 3/5 dikali 2/3 sama dengan 3/25. Yang selanjutnya kemungkinan kedua pelamar kerja diterima di perusahaan yang kedua, perusahaan B maksudnya, yaitu peluang A komplement irisan B irisan C komplement sama dengan peluang A komplement dikali peluang B dikali peluang C komplement sama dengan 7/10 dikali 2/5 dikali 2/3, yaitu 14/75. Yang ketiga yaitu kemungkinan ketiga pelamar kerja diterima di perusahaan yang C, yaitu peluang A komplement irisan B komplement irisan C sama dengan peluang A komplement dikali peluang B komplement dikali peluang C, yaitu 7/10 dikali dengan 3/5 dikali 1/3 sama dengan 7/50.